Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin kembali membahas pertandingan dari Euro 2024. Kali ini pertandingan dari grup F antara Georgia versus Portugal, yang berakhir untuk kemenangan Georgia dengan skor yang meyakinkan 2-0. Dengan hasil akhir ini berarti Georgia membuat sejarah karena sebagai debutan di ajang Euro, Georgia berhasil lolos ke babak knockout, yakni ke babak 16 besar untuk pertama kalinya, dan nanti akan berhadapan dengan tim raksasa lainnya, yaitu Spanyol. Sedangkan bagi Portugal, seperti yang kita ketahui, memang mereka sudah dipastikan lolos terlebih dahulu, dan nanti di babak 16 besar, Portugal akan berhadapan dengan Slovenia. Kalau bagi saya teman-teman, keberhasilan dari Georgia ini merupakan kejutan yang sangat amat besar. Jujur saya tidak pernah menyangka bahwa mereka akan bisa lolos dari fase grup. Walaupun saya pernah mengatakan di salah satu konten dari channel YouTube Triple B bahwa secara permainan Georgia tidak buruk. Namun memang para pemain mereka sering lupa untuk bertahan dengan benar ya. Tampaknya mereka keasikan menyerang, mereka menikmati momen mereka di ajang Euro. Tapi dalam bertahan mereka sering melakukan banyak kesalahan. Contoh pertandingan pertama mereka lawan Turki, sebetulnya mereka tidak bermain buruk. Mereka berani kan bermain terbuka. Mereka berani meladeni pressing dari para pemain Turki. Tapi karena begitu banyak kesalahan di pertahanan, akhirnya Turki yang memang bermain lebih cerdas ya, bisa meraih kemenangan. Padahal dari segi permainan ya bisa dikatakan 50-50 lah ya, antara Turki dengan Georgia. Kemudian lawan Republik Ceko, mereka berani bermain terbuka dan seharusnya mereka bisa menang kan lawan Republik Ceko, tapi ya finishing mereka memang tidak begitu baik. Namun di pertandingan dini hari tadi, jelas terlihat para pemain mereka punya determinasi yang kuat. Dan tentunya motivasi lah yang tinggi ya untuk bisa membuat sejarah dengan mengalahkan Portugal, kemudian lolos ke babak 16 besar. Dan memang secara permainan Georgia kalah jauh, ya kan? Lihat saja statistiknya. Para pemain Portugal menguasai jalannya pertandingan kan? Bahkan ball possession dari Portugal persentasenya itu melebihi 70%, jika saya tidak salah sampai 72%. Dari segi peluang, secara keseluruhan para pemain Portugal bisa melepaskan total 22 kali percobaan ke arah gawang dari Georgia yang dikawal oleh kiper mereka Mamardashvili yang bermain di Liga Spanyol di Valencia. Nah, saya nggak tahu itu benar gak ya, saya punya pronunciation. Jika saya salah ya silakan kalian koreksi. Jadi Mamardashvili ini yang menurut saya adalah man of the match di pertandingan dini hari tadi. Karena sepertinya dia punya 1000 tangan. Ya, ada sekitar 6 saves yang dia lakukan dan itu semua adalah saves yang sangat krusial. Salah satunya dari Cristiano Ronaldo. Yang saya perhatikan di pertandingan dini hari tadi, marah-marah mulu. Tampak begitu emosional ya. Dan saya agak bingung, kenapa dia diturunkan? Karena kan pelatih dari Portugal, Roberto Martinez itu melakukan rotasi yang besar-besaran di line up. Ya kan teman-teman? Kok Ronaldo tidak diistirahatkan? Mungkin juga Ronaldo yang ingin main. Tapi buat apa? Udahlah. Istirahat dulu, nanti kan masih ada pertandingan di babak 16 besar. Jadi saya bingung juga nih dengan Martinez dan Ronaldo. Bahkan Pepe, Ruben Dias, Cancelo, Bruno Fernandes, dan juga Bernardo Silva kan tidak dimainkan sama sekali. Bukan berarti karena Cristiano Ronaldo kemudian Portugal kalah, enggak juga. Tapi ya sebaiknya pada saat ada rotasi besar-besaran, Ronaldo diistirahatkan. Jadi ya opsi untuk mencetak gol itu nanti diberikan kepada pemain lainnya. Kan ada Joao Felix juga yang bermain. Jadi akan membingungkan juga bagi para pemain Georgia bagaimana caranya untuk menyulitkan para pemain Portugal mencetak gol. Tapi ya terlihat jelas mereka mengawal Ronaldo dan mereka berhasil menyulitkan Ronaldo untuk mendapatkan peluang. Karena peluang dari Ronaldo yang on target itu kan cuma satu, itu pun dari free kick. Ada 2 tendangan dia yang melenceng, ada 1 lagi berhasil di blok. Dan pada saat dia ditarik keluar tampak dia kesal ya. Mungkin bukan kesal dengan pelatihnya, kesal aja, gak bisa berbuat apa-apa. Ya karena para pemain Georgia tuh, waduh, pressingnya luar biasa, pengawalan mereka luar biasa, apalagi di lini pertahanan. Jadi permainan defense and counter dari Georgia ini berhasil walaupun mereka tidak bisa menciptakan banyak peluang. Dan menurut hemat saya ya, ini adalah keberhasilan karena memang para pemain Georgia itu punya keyakinan, punya confidence. Jadi keberhasilan dari Georgia ini sebetulnya juga adalah contoh yang baik bagi timnas Indonesia yang kita tahu kan sekarang ini penampilannya sedang meroket ya, artinya grafisnya tuh sedang naik ya. Karena kan kita berhasil masuk untuk pertama kalinya ke round 3 kan, babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Dan juga sebelumnya timnas senior kita berhasil lolos dari fase grup Piala Asia Senior. Timnas Indonesia U23 bahkan sampai lolos begitu jauh dan hampir saja ya lolos ke Olimpiade kan.
Ya kan, sayang sekali, hampir saja lolos ke Olimpiade. Jadi memang ya ini adalah contoh yang baik bahwa dengan kepercayaan diri yang tinggi, ya bukan overconfidence, tapi level of confidence-nya nih harus tinggi, kemudian tanpa juga melakukan kesalahan di atas lapangan. Ini para pemain Georgia tidak ada yang melakukan kesalahan, justru para pemain Portugal yang banyak melakukan kesalahan. Tapi pressing dari para pemain Georgia ini bagus. Nah, timnas kita kan juga cara mainnya sedikit banyak seperti itu kan, pressing kan. Tapi jangan juga gagal pressing. Jadi harus konsisten dalam pressing. Walaupun nanti bola itu bisa menembus lini pertahanan, kiper harus bagus. Nah, ini yang selalu saya katakan, kiper kita tuh harus bagus dan lini pertahanan juga harus solid. Jadi penjaga gawang dengan pertahanan dengan midfield dengan attacking line, ya, atau pemain yang berada di depan itu harus sinkron. Nah, inilah yang saya melihat belum konsisten di timnas kita. Maka itu hasil akhirnya yang bagus atau memang positif lebih banyak lawan tim-tim asal ASEAN, ya kan? Lawan tim-tim asal Asia kan kita sulit untuk bisa berkembang atau juga membuat kejutan. Ya, sudah lihat kan kita dari hasil akhir pertandingan timnas kita dalam beberapa pertandingan terakhir lawan tim-tim yang memang sudah kuat di level Asia. Memang Georgia ya pemain-pemainnya sudah lama bermain di Eropa. Tapi kan kita juga sekarang punya banyak pemain yang bermain di Eropa, iya kan? Nah, artinya di atas lapangan permainan harus menyatu dan tidak juga membuat kesalahan sama sekali. Oke, tadi kan saya berbicara tentang timnas Indonesia. Sekarang saya ingin memberikan analisa dari pertandingan yang berjalan dini hari tadi. Artinya pada saat Georgia sekarang membutuhkan kemenangan, mereka harus disiplin. Disiplin dalam arti apa? Disiplin untuk tidak keluar dari posisi mereka masing-masing para pemainnya. Dan juga dalam bertahan mereka harus compact. Jadi jangan buka terlalu banyak ruang. Walaupun mereka gagal ya untuk bisa mengawal para pemain Portugal yang melakukan pergerakan tanpa bola, tapi masih ada bantuan dari penjaga gawang mereka kan, Mamardashvili yang melakukan banyak sekali saves. Tapi ketika counter, mereka selalu memaksa para pemain Portugal melakukan pelanggaran. Artinya secara counter pun mereka perlahan-lahan berhati-hati. Jadi pelatih dari Georgia ini, jika saya tidak salah namanya Willy Sagnol, kayaknya dia pemain Prancis ya, pemain timnas Prancis ya, bek kanan ya. Saya sudah lupa juga. Nah, dia tampaknya meminta para pemain Georgia, pokoknya yang pertama buat frustasi dulu para pemain Portugal. Kalau memang mereka masih bisa lewat, nah Mamardashvili ini harus on form. Dan ternyata dia on form. Sebelumnya juga dia mainnya bagus lawan Ceko. Sebelumnya juga lawan Turki bagus, cuma kan sayang ya, banyak kesalahan. Jadi memang dalam pressing ini mereka kuat, dalam counter ini mereka bagus, walaupun mereka tidak bisa menciptakan banyak peluang. Ya intinya mereka membuat para pemain Portugal itu frustasi sehingga ada beberapa yang emosional. Dan juga mereka tentunya paham pada saat ada banyak rotasi di lineup, terutama di defense. Karena untuk pertandingan ini bahkan formasi saja dirubah oleh Roberto Martinez. Formasinya kali ini yang dipakai adalah 3-5-2, ya, bermain dengan 3 center back. Nah yang di belakang ini kan pemain-pemain yang jarang bermain nih. Nah mereka banyak melakukan kesalahan. Ya, kesalahan individu, bukan dalam kerjasama, enggak. Kan Antonio Silva itu kan, dia kasih seperti giveaway kan, ke pemain Georgia itu kan, masa passing ke tengah begitu, itu kan bahaya. Nah, pada saat dia melakukan kesalahan itu, ada pemain Georgia lain yang mendapatkan bola, langsung bola itu diberikan kepada Kvara, yang memang sudah melakukan pergerakan tanpa bola, sehingga dia bisa melakukan finishing yang sempurna. Ini gol pertama. Ini start yang positif bagi para pemain Georgia. Ini yang memberikan mereka harapan, bahwa yes, kita bisa. Kita bisa mengalahkan Portugal, karena jika mereka mengalahkan Portugal, maka mereka akan lolos ke babak 16 besar. Dan setelah itu ya mereka defend total, nggak ada salahnya juga, karena ini kan bagian dari strategi. Cetak gol cepat, paksa para pemain Portugal melakukan kesalahan dulu, ya kan, dan membuat mereka frustasi, kemudian bertahan. Dan memang peluang demi peluang kan dari para pemain Portugal, ada Ronaldo, ada Palhinha, ada juga Joao Felix, permainannya bagus-bagus lah. Meskipun banyak rotasi bagus lah, ya gak ada masalah. Tapi kan end produknya seperti apa? Mereka tidak bisa mencetak gol. Dan bukan karena adanya Ronaldo, enggak. Pemain-pemain lain harus berinisiatif juga dong. Untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti pertahanan dari Georgia. Kan mereka sulit. Dan juga terlihat di babak kedua, ya para pemain Georgia juga bermain lebih berhati-hati. Tapi ya mereka dengan skill individunya juga bisa memaksa para pemain Portugal melakukan kesalahan. Sehingga pada saat ada pemain Georgia yang masuk ke dalam kotak penalti, ada pelanggaran dari Antonio Silva lagi. Aneh juga nih pemain muda. Ya mungkin nggak sengaja juga ya. Dia melakukan pelanggaran, ternyata baru ketahuan pada saat ada pengecekan dari ruang VAR dan penalti bagi Georgia. Georgia membuat skor menjadi 2-0, saya sudah tahu udah game over, gak mungkin lah comeback. Portugal kan begitu banyak playmaker mereka yang ditaruh di bangku cadangan juga. Tapi itu tentu bukan alasan, ya kan, bagi pelatih Roberto Martinez. Karena kan seharusnya dengan rotasi pun ya Portugal seharusnya bisa lah mengungguli Georgia ya. Tapi itu dia, pada saat mungkin para pemain Portugal bermain overconfident, akhirnya kena bumerang, dan juga Ronaldo yang tidak bisa berkembang, marah-marah terus, bahkan mendapatkan kartu kuning kan dari wasit karena argumen.
ya udah permainan dari Portugal walaupun bagus, walaupun mereka bisa menciptakan banyak peluang, tapi tidak ada ketenangan di antara para pemain Portugal untuk melakukan finishing. Bahkan Dalot mendapatkan 2 peluang yang bagus, tapi gagal mencetak gol. Jadi teman-teman yang bisa kita pelajarin dari pertandingan dini hari tadi, jangan bermain dengan overconfident. Kalau melakukan rotasi, pastikan bahwa tidak ada kesalahan individu yang dilakukan. Dan yang ketiga, ketika berhadapan dengan tim underdog, harus bisa dipastikan bahwa pressingnya harus menang. Jadi pada saat timnas kita ini sekarang dianggap sebagai tim underdog, yang penting di atas lapangan press, press, and press. Itulah kurang lebih skema permainan atau strategi dari Sintayong. Pressing, rebut bola, transisi positif. Nah itu juga yang dilakukan oleh para pemain Georgia di pertandingan dini hari tadi. Jadi saya ingin mengucapkan selamat kepada Georgia yang berhasil membuat kejutan. Ini luar biasa teman-teman, ini contoh yang baik bagi timnas kita dan juga tentunya bagi timnas negara-negara lainnya bahwa tidak ada yang mustahil dalam sepak bola dan tidak ada salahnya juga kita bermimpi. Seperti yang selalu saya katakan, tidak ada salahnya, tapi bermimpilah dengan mata terbuka karena para pemain harus fokus 110%. Berapa persen? 110% di atas lapangan. Jadi Georgia termasuk giant killer karena mereka bisa mengalahkan Portugal yang sebelumnya pernah menjadi juara dari Piala Eropa atau Euro. Jadi kita tunggu saja teman-teman nanti pertandingan-pertandingan yang menarik di babak 16 besar. Dan tentu saya akan membuat analisanya seperti biasa setelah nanti pertandingannya diselesaikan. Atau nanti saya berpikir untuk membuat ini ya, preview ya, dari babak 16 besar. Menarik juga tuh ya. Kan beberapa prediksi saya itu tembus ya. Ada juga yang salah sih, tapi kan lebih banyak yang tembus ya. Kan nobody is perfect ya. Sebagai manusia saya juga tidak sempurna. Tapi anyway, terima kasih banyak kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B. Ya, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 962.000. Luar biasa. Saya salut dengan support yang kalian berikan dan saya harapkan support dari teman-teman akan tetap konsisten agar Triple B bisa menembus 1 juta subscribers. Saya juga ada rencana untuk renovasi, membuat studio yang baru, nanti backgroundnya akan berbeda. Ya, tapi saya masih menunggu nih ya, masih menunggu desainnya dari pihak dari vendor yang memang sudah saya minta. Kalau nanti desainnya sudah ada, ya mungkin Agustus lah sudah ready studio barunya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.